Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan yang aman. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar ya anak-anak ya? Kalau belum, silahkan ambil bukunya, siapkan penanya, barangkali ada hal-hal penting yang bisa kalian catat. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang nanti kita pelajari, termasuk ilmu yang bermanfaat. Oke ya? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini Bu Ratna akan menyampaikan tentang tajwid. Tajwid itu kan banyak sekali ya. Khusus hari ini Bu Ratna akan menyampaikan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa hanya hukum nun sukun dan tanwin? Karena kita belajarnya itu bertahap, dari step by step. Kalau nanti hukum nun sukun dan tanwinnya sudah kalian kuasai, kita akan ke hukum-hukum yang lain. Terus semangat belajar ya, walaupun kita daring. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas pengertian tajwid. Tajwid itu sebetulnya apa sih? Gitu. Artinya apa tajwid? Secara bahasa, tajwid adalah memperindah sesuatu. Kalau secara istilah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah ya. Dalam Al-Qur'an itu hurufnya huruf hijaiyah, bukan alfabet. Kalau kita kan di bahasa Indonesia hurufnya itu huruf alfabet ya, A, B, C, D seperti itu dan seterusnya. Kalau di bahasa Arab itu namanya huruf hijaiyah, seperti alif, ba, ta, tha, jim gitu. Nah, setiap huruf itu ada makhorijul huruf. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Alif, ba, ta, tha itu cara pengucapannya beda, pelafalannya beda, dan keluarnya dari tenggorokan yang sebelah mana itu juga semuanya berbeda. Terlebih lagi, setiap huruf itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Ada yang sifatnya tebal, ada yang sifatnya itu ngeres, seperti ho itu ngeres ya, di tenggorokan itu ho itu ngeres. Ada yang sifatnya itu bersih, ha. Ada yang keluarnya itu agak keras, seperti ha kayak gitu. Keluarnya dari suara dada kayak gitu. Semuanya mempunyai tempat keluar sendiri-sendiri, sifatnya juga sendiri-sendiri. Bu Ratna yakin kan sudah paham ya mengenai makhorijul huruf dan sifat-sifatnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Hukum nun sukun dan tanwin. Seperti yang tadi Bu Ratna sampaikan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu salah satu tajwid yang terdapat dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, hukum ini berlaku ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Jadi tidak sama ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf nun, atau nun sukun tanwinnya itu bertemu dengan huruf mim, itu semuanya berbeda. Hukumnya itu berbeda, ada sendiri-sendiri. Nah, pembagian hukumnya ada 4. Apa saja?
klasifikasi hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah idhal khalqi, yang kedua idgham, yang ketiga adalah iqlab, yang keempat kemudian ikhfa hakiki. Nah, untuk idgham itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunah, yang kedua adalah idgham bila gunah. Bedanya apa, Bu? Kan sama-sama idgham. Oke, check it out. Nah, huruf hijaiyah itu merupakan huruf penyusun kata dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 28, dari alif sampai ya. Kalian sudah tahu ya huruf hijaiyah ya? Bu Ratna yakin kalau udah masuk ke SMP kelas 7 pasti paling tidak huruf hijaiyah itu sudah hafal semua. Nah, idgham bila gunah. Idgham bila gunah itu hurufnya ada lam dan ro. Jadi ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ro, itu namanya idgham bila gunah. Nah, di sini Bu Ratna tayangkan peta konsep kita pembelajaran hukum nun sukun dan tanwin melalui huruf hijaiyah. Di sini yang paling besar, yang paling banyak hurufnya adalah ikhfa hakiki. Jadi huruf-huruf ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ta, sa, jim, dal, yal, za, sin, shin, shad, dal, dal, do, fa, qaf, kaf itu banyak sekali. Paling banyak itu di hukum ini ya, ikhfa hakiki itu ada 55%. Jadi kalian harus hafalkannya agak ekstra ini kalau ikhfa hakiki. Kemudian huruf yang paling sedikit itu ada di iqlab. Iqlab itu hurufnya hanya 1 yaitu ba. Nah, cara mempelajari dari peta konsep ini adalah ketika ada nun sukun dan tanwin kok bertemu dengan huruf ba, berarti namanya iqlab. Kok bertemu dengan huruf lam atau ro, itu namanya idgham bila gunah. Kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf mim, huruf nun, huruf wawu ataupun huruf ya, itu namanya idgham bil gunah. Begitu juga ketika bertemu dengan huruf hamzah, bertemu dengan ha, bertemu dengan ain, bertemu dengan ha, ghain dan ha, itu adalah idhar khalqi. Kenapa di sini kok hamzah, kok bukan alif? Karena sebetulnya huruf asli itu hamzah. Kalau alif itu sebenarnya tanda baca. Tapi sering-seringnya yang dipakai adalah huruf alif. Kalau kalian pelajari kaligrafi ya, semoga besok kita bisa tatap muka dan Bu Ratna akan mengajari kalian bagaimana kemudian dalam penulisan di Al-Quran itu alif bisa disebut huruf bunyinya A kayak gitu. Nanti Bu Ratna akan kasih penjelasan kalau kita tatap muka ya. Dan apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, shin, shad, do, to, do, fa, qaf, kaf, itu namanya ikhfa hakiki. Sebetulnya kalau kalian paham peta konsep ini, belajar hukum nun sukun dan tanwinnya itu mudah sekali.
Untuk itu kalian harus mau belajar sendiri di rumah ya. Jangan dijadikan alasan bahwa pandemi ini akan membuat kalian tambah bodoh. Buktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang pintar, walaupun pandemi kalian tetap belajar mandiri di rumah. Ini adalah cara membaca hukum apa nih coba? Oh betul, ini adalah idhar halqi. Karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, he, ghain ataupun kho. Cara membacanya adalah jelas dan cepat. Contohnya, hasidin ida. Nggak boleh kalau bacanya hasidin ida gitu, nggak boleh, harus cepat. Hasidin ida. Salamun hiya jannatin aliyatin ata'an hisaban ajrun ghairu mamnunin dzarratin khaira. Nah, cara membacanya cepat. Kalian nanti bisa di ini ya, bisa belajar sendiri di rumah, karena ini kan video YouTube, bisa kalian download, bisa kalian putar berulang-ulang, jadi bisa untuk pembelajaran. Tujuannya Bu Ratna membuat video melalui YouTube ya untuk belajar kalian, jadi kalian bisa download, bisa diputar berulang-ulang, itu tidak masalah. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham sudah Bu Ratna jelaskan, idgham itu dibagi dua, yang satu bila guna, yang satu biguna. Bedanya adalah ketika bila guna itu kalian membacanya melebur dengan tanpa dengung, tapi kalau idgham biguna kalian membacanya itu dengan berdengung. Contoh bila guna ya, kalau bila guna itu bacanya gini, tawabar rahimah, tawabar rahimah. Nah, nggak ada dengungnya, langsung masuk tapi tidak berdengung. Kalau yang idgham biguna itu ada dengungnya. Contohnya nih, hisabai yasiro, hisabai yasiro. Jadi ada dengungnya. Masuk ke ya itu ada dengungnya. Contoh lain nih, contoh lain. Mirrahmati, mirrahmati. Langsung ya. Bimu'minin lana, yubayyin lana. Itu contoh bila guna. Kalau sekarang contoh biguna. Ayyafqahuhu, ayyafqahuhu. Amilatun nasibatun lan nadkhulaha bisultanin mubinin amman khairun wa abqa min warai. Nah itu ada dengungnya, beda ya. Jangan sampai keliru, kalau bila guna itu dilebur tanpa dengung, tapi kalau idgham biguna itu meleburnya harus dengan dengung. Nah dengungnya berapa? Dengungnya itu 1,5 alif, 3 harokat. Sudah jelas ya? Kita lanjut ke hukum yang selanjutnya adalah
iklab. Iklab ini hurufnya hanya ba. Cara membacanya adalah membalik atau menukar atau mengganti, seperti ada huruf mim di depan huruf ba, seperti ada mimnya kayak gitu. Contohnya yumbitu, fambit, yastambitunahu, ambiya'a. Nah, seperti ada mimnya di depan huruf ba, setelah huruf nun itu kayak ada mimnya kayak gitu. Cara membacanya itu membalik, menukar ataupun mengganti. Yumbitu, fambit, yastambitunahu, ambiya'a. Nah, kayak di depannya tuh kayak ada huruf mimnya gitu. Menurut Bu Ratna, iklab itu paling mudah untuk dihafalkan ya. Ini menurut Bu Ratna loh, karena huruf yang harus dihafalkan adalah hanya ba. Jadi ketika ada nun sukun ataupun tanwin kok ketemunya dengan ba, itu mudah sekali untuk dikenali. Oh, ini iklab kayak gitu. Nah, menurut Bu Ratna lagi, yang paling banyak hafalannya, yang paling agak susah untuk dihafalkan itu adalah ifa. Kenapa ifa? Karena hurufnya itu banyak, ada 15 kalau nggak salah. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, do, to, do, fa, qaf, kaf. Nah, cara membacanya, Bu Ratna ingin memberikan contoh yang 2 kalimat saja ya. Ingin memberikan contoh yang 2 kalimat. Dari tadi hukum-hukum bacaan-bacaan yang ada hukumnya sudah Bu Ratna blok jadi warnanya merah. Jadi kalian bisa lihat ketika ada huruf yang merah-merah, berarti itu adalah huruf-huruf yang mempunyai bacaan-bacaan tertentu. Oke, perhatikan, Bu Ratna akan memberikan contoh untuk yang 2 kalimat. Oh ya, Bu Ratna lupa. Cara membaca ifa itu adalah samar. Menyamarkan huruf apa? Menyamarkan huruf yang ada di depan nun sukun ataupun tanwin, itu hurufnya disamarkan. Dan panjang bacaannya itu 1,5 alif atau 3 harokat. Contoh ya, contoh membacanya. Ansoddukum, wa min dzurriyyati faman saqulat walakin kanu insyaallah min qitamirin wala in sa'altahum an dinikum fa in tibna man zakkaha kun fayakun walan taf'alu min dhari'in walakin dhanantum anja'ahu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau Bu Ratna baca semua contohnya, wah lama sekali ini nanti ya. Jadi kalian nanti pelajari sendiri, cara membacanya juga kalian pelajari sendiri.
dilatih. Ilmu agama itu tidak bisa kita pelajari dalam satu kali selesai. Ilmu agama itu long life education, jadi ilmu sepanjang hayat, ilmu sepanjang hidup. Selama kita masih hidup, kita harus terus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Walaupun Bu Ratna sudah sebesar ini, walaupun Bu Ratna sekarang juga sudah menjadi guru agama, tapi Bu Ratna sampai sekarang juga masih belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan baik. Karena Bu Ratna sendiri mengakui bahwa Bu Ratna belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar sehingga kita itu mendapatkan pahala, juga tambah pintar. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, pahalanya kita banyak. Otomatis kalau pahalanya kita banyak, kita bisa masuk ke dalam surga. Selesai pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian belajar. Kemudian jangan lupa, karena kita sedang memasuki new era ya, kita sedang memasuki masa-masa yang sulit. Jangan abai dengan protokol kesehatan, harus tetap mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian dimanapun kita berada, diusahakan menggunakan masker, terutama apabila kita bertemu dengan banyak orang. Apalagi kalau kalian ke sekolah, itu juga harus memakai masker agar imun kita selalu terjaga. Jangan lupa untuk berolahraga secara rutin. Mumpung kalian sekolahnya di rumah, rutin-rutinlah untuk berolahraga yang ringan-ringan saja di rumah. Mungkin pemanasan senam, ataupun push up, ataupun sit up, ataupun berjemur di bawah terik sinar matahari. Itu silahkan dipilih, karena olahraga itu murah untuk menaikkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, terlebih lagi ketika kalian bertemu dengan banyak orang. Pesan ini Bu Ratna sampaikan karena Bu Ratna peduli dengan kalian. Kalau pandemi ini cepat berakhir, kita cepat untuk masuk ke sekolah, tatap muka, dan belajar secara normal. Terima kasih sudah mau menonton videonya Bu Ratna. See you to next lesson. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Dan Bu Ratna ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe, like, comment, and share video-video Bu Ratna untuk teman-teman kalian agar bisa belajar. Karena tujuan Bu Ratna memberikan video ini adalah untuk mempermudah kalian belajar ketika di rumah. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.